Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Kajian Online. Indonesia kayaknya bakal menghadapi perang saudara, di mana ini rekan-rekan kita dari Partai PDIP Perjuangan benar-benar melancarkan serangan bertubi-tubi kepada sosok Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kalau misalnya di dua video sebelumnya kita telah membahas terkait sindiran yang bahkan sampai ke hate speech yang diberikan atau dilontarkan Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning yang menyebut Pak Jokowi ini seorang yang sombong, angkuh, dan juga telah melupakan jasa-jasa besar PDIP. Kini teman-teman, giliran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa pemerintahan Jokowi saat ini adalah pemerintahan diktator yang berusaha menghidupkan neo orde baru. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Tempo.co di artikel yang berjudul Jokowi dituding bangkitkan neo orde baru di diskusi kasus Kuda Tuli PDIP. Bahkan teman-teman tidak cukup dari menuduh pemerintahan saat ini neo orde baru atau menghidupkan kembali kediktatoran Indonesia. Ini ada juga informasi yang sama-sama ya teman-teman diutarakan oleh para petinggi PDIP. Kita dapat informasi ini dari Gemak Post di artikel yang berjudul PDIP akan desak Jokowi masukkan peristiwa Kuda Tuli sebagai pelanggaran HAM berat. Dari dua artikel ini teman-teman, kita mendapatkan informasi penting di mana PDIP benar-benar telah menargetkan sosok Presiden Joko Widodo yang memang saat ini hampir purna tugas. Setelah selesai nanti di Oktober, nanti Pak Jokowi akan kembali menjadi sipil dan tak punya akses seperti saat ini. Jadi teman-teman, memang PDIP tengah menargetkan, atau mungkin bisa saya sebut ini adalah rencana balas dendam PDIP terhadap Pak Jokowi. Hanya saja teman-teman ya, walaupun Pak Jokowi sebentar lagi mau selesai menjabat, tapi tetap Pak Jokowi adalah seorang presiden dan juga harus tetap dilindungi oleh kekuatan militer Indonesia. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita memang tidak mau hal-hal yang aneh-aneh yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat di Amerika Serikat kemarin terjadi ya penembakan, hampir saja Donald Trump pindah alam, dan itu bukan tidak mungkin bisa terjadi juga di Indonesia loh. Jangan kita terlalu polos, kita menganggap bangsa Indonesia ini semuanya baik, bangsa Indonesia ini semuanya pemaaf. Kita harus tetap waspada, jangan sampai kejadian di Amerika Serikat yang menimpa Donald Trump juga terjadi di Indonesia. Nah teman-teman, kita mau cek dulu ini bagaimana tuduhan yang dilontarkan oleh Sekjen PDIP yang menyebut bahwa Pak Jokowi ini seorang diktator. Lansir dari Tempo.co, Orde Baru Jilid 2 atau Neo Orba menjadi salah satu sorotan utama dalam peringatan 28 tahun peristiwa 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli yang digelar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Neo Orde Baru dilekatkan kepada segala upaya Presiden Joko Widodo dalam mempertahankan kekuasaannya melalui pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku sepakat atas pernyataan ex-aktivis Gerakan Reformasi Partai Rakyat Demokratik PRD Wilson Obrigados yang menyebut Orde Baru sebagai sedang bangkit oleh Jokowi. Yang tadi dikatakan Bung Wilson, ini sepertinya ada Neo Orde Baru Jilid 2. Betul itu, tadi kesimpulannya dari Bung Wilson. Kata Hasto saat mengisi acara diskusi bertajuk Kuda Tuli. Kami tidak lupa di kantor Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP di Jalan Diponegoro, nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Juli 2024. Kuda Tuli adalah peristiwa penyerbuan kantor PDIP Pro Megawati Soekarno Putri oleh massa Pro Suryadi yang dituding didukung pemerintahan saat itu. Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan Ripka Ciptaning menilai pemerintah Jokowi telah membangkitkan kembali Orde Baru. Dia turut mengajak para kader PDIP untuk berani mengkritik dan bahkan hingga melawan rezim Jokowi. Hati-hati, tadi Bung Wilson bilang ini Neo Orba sudah mulai muncul lagi. Maka kita harus bersatu untuk melawan Jokowi, tutur Ripka pada kesempatan yang sama.
Adapun Wilson mengungkapkan bahwa politik Orde Baru sedang dibangun oleh pemerintahan Jokowi sekarang. Dia mencontohkan sejumlah peristiwa yang mengindikasikan kemunculan neo-Orba ini seperti putusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah aturan untuk pemilihan Presiden Pilpres 2024 demi memuluskan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi sebagai wakil presiden. Selain itu, Wilson juga menyinggung soal upaya memuluskan langkah Kaisang Pangarep, putra bungsu Jokowi, maju di pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 melalui gugatan di Mahkamah Agung MA. Ini persoalan satu kekuasaan yang sudah mulai keluar dari rule of law, ujar Wilson. Wilson turut menerangkan kekhawatiran atas pemerintahan Prabowo mendatang. Dia menilai bahwa pemerintahan Prabowo mendatang akan tetap berada dalam bayang-bayang Jokowi yang sebelumnya telah banyak melakukan pelanggaran konstitusi. Rezim ini ke depan nanti akan mengabdi pada kekuasaan kelompok dan dinasti Jokowi. Itu bahaya bagi demokrasi. Menurut saya itulah Orde Baru Jilid 2, ucap Wilson. Berkenaan dengan itu, aktivis Universitas Indonesia UI, Melki Sedek Huang menyebut pemerintahan yang akan datang sangat bergantung pada cara memperoleh kekuasaan di awal. Menurut dia, pemerintahan Prabowo Gibran telah diawali dengan berbagai macam pelanggaran etik. Tidak akan sulit untuk mengatakan bahwa konsepsi hukum, demokrasi, dan gagasan kenegaraan saat ini sudah pasti akan terbengkalai, kata Melki. Mantan ketua BEM UI itu turut menyebut bahwa gerakan mahasiswa tetap menjadi salah satu kekuatan untuk mengawasi pemerintahan yang akan datang. Gerakan mahasiswa, kata dia, berperan untuk menyuarakan keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Sudah tentu akan selalu ada gerakan mahasiswa yang mencoba menjawab dan menjadi antitesis bagi kekuasaan tuturnya. Teman-teman, barusan kita telah menyimak artikel full yang menerangkan terkait tuduhan-tuduhan rekan-rekan PDIP yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto tengah membangunkan kembali kediktatoran di Indonesia yang disebutnya Neo Orde Baru. Kita tahu teman-teman, mungkin Orde Baru dulu pernah menimbulkan luka yang sangat dalam pada masyarakat Indonesia, di mana saat itu Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun tanpa henti. Dan memang hal itu saat ini dilarang oleh konstitusi, dilarang oleh undang-undang, dan Presiden saat ini hanya dibatasi bisa dipilih untuk 2 kali dalam periodenya selama 5 tahun. Jadi 5 tahun kali 2 mungkin hanya 10 tahun menjabat. Jadi gimana nih pendapat teman-teman? Apakah sepakat dengan pernyataan-pernyataan atau tuduhan-tuduhan dari Sekjen PDIP dan juga Ketua DPP PDIP ini Ripka Ciptaning? Ataukah teman-teman lebih memihak kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi yang jelas-jelas mementingkan hilirisasi, mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan kelompoknya? Ya, kita bakal diskusikan kayak biasa di kolom komentar. Kalau teman-teman mau komentar, ingat sekali lagi dengan kata-kata yang sopan, jangan sampai kita menimbulkan permusuhan yang tidak diinginkan, apalagi terjadi gesekan. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online, yaitu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.